Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Selamat datang kembali di IG Live Podcast Ngobras Ngobrol bareng sahabat bersama saya Bentang Cahaya Gumelar. Oh ya, sebelumnya jangan lupa untuk follow, like, comment, and subscribe ya di channel kita, di sosial media kita. Di Sahabat Satu Hati bisa di Instagram, Facebook, YouTube, dan juga Twitter. Pada ngobras hari ini seperti biasa kita akan ada hadiah untuk penanya terfavorit ya. Jadi buat sahabat semuanya silahkan menyiapkan pertanyaan dan bisa disampaikan lewat kolom komentar ya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang inspirasi rezeki dari bisnis terasi dengan sahabat ngobras kita Mas Rizal Alansyah. Kita sapa-sapa dulu ya audiensnya ada dari mana aja dan akan mau saya buat pin terlebih dahulu. Oke, sebentar. Ini ada dari Kapela, ada Bu Dewi Ruci, ada Mas Ria Prastio dari Jakarta. Ini lagi error ya, ini saya udah buat pin tapi kenapa kok nggak muncul? Di teman-teman semua, di sahabat semua muncul nggak ya? Saya kok ini nggak muncul pinnya. Oke. Ini kita sapa-sapa dulu. Ada dari Amru Alfikoh dari Kebumen. Wah, salam orang apa? Orang kepenak ya Mas ya. Terus ada lagi kita cek dulu. Wow, macem-macem ya. Bentar kita ulangi lagi untuk coba pinnya ya. Ternyata pinnya nggak bisa ya. Padahal ini saya udah coba tulis di sini, tapi pinnya masih nggak ada ya. Coba pin dari komentar. Coba sebentar. Oh iya. Ini kita pakai pin dari Mas Ria Prasetyo. Ada dari mana aja nih? Boleh disebutin daerahnya? Ada yang dari Solo. Halo Mas Asa, Mas atau Ibu ini Asa Kofi Yusa 01 dari Solo. Halo Mas Muhammad Toha. Dari Ahas Sahabat Bersama 415452. Ngoro hadir. Ngoro itu dari mana ya Mas ya? Oke. Oh ya teman-teman, gimana suara saya jelas? Boleh nanti kalau misalkan nggak jelas boleh di komentar. Ada dari Magelang, dari Mas Faisal Faza 27 ya, dan ada Ibu Dewi Ruci dari Klaten. Wah, ini ada yang dari Bandung Barat nih, ada Pak Tri Joko A, ada Mas Rio Adi Laksono dari Pemalang. Wah, ada macam-macam ya, ini ada yang dari Serang Banten juga nih. Oke, kita langsung aja masukin narasumber kita ya, yang pastinya kita sambil tunggu. Wah, ini juga ada dari KBA Cidadap. Halo, assalamualaikum Mas Rizal. Waalaikumsalam Mas Bentang. Gimana Mas Rizal? Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Wah, alhamdulillah ya Mas Rizal ya. Wah, Mas Rizal ini lagi di mana nih? Kok kelihatannya tempatnya bagus banget nih? Lagi di Astra Motor Semarang. Wah, Astra Motor Semarang ya. Mantap, mantap. Itu di depan Mas Rizal ada perlengkapannya Mas Rizal semua ya. Mas Rizal mau nanya nih, kesibukan Mas Rizal pada akhir-akhir ini tuh ngapain aja sih kalau boleh saya tahu? Oh iya Mas Bentang, ini lagi sibuk di pemberdayaan masyarakat sama bisnis terasi. Masih timpung di pertasian. Bisnis perterasian ya dari Mas Rizal ya. Oke, Mas Rizal. Jadi gini nih sahabat. Sebelumnya saya kenalin dulu nih sahabat kita ini yang Mas Rizal. Mas Rizal ini dari mana Mas? Dari Jepara. lahirnya? Dari Jepara ya. Mas, umurnya berapa nih Mas Rizal kalau boleh tahu? Hampir 20. Wah, hampir 20 ya. Berarti masih seumuran ya Mas, benernya kita ya. Iya.
Oke, Mas Rizal ini sedikit info ya, menjadi juara satu AHM Best Student di tahun 2019 dan sebagai CEO CV Serasi Indonesia Jaya sebagai produsen terasi serasi berteknologi osmosis. Betul gitu ya Mas Rizal ya? Ya, betul sekali. Oke, dan meskipun masih muda, Mas Rizal ini sebagai Ketua DPC Kabupaten Jepara Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia. Kalau boleh tahu nih Mas Rizal, DPC itu apa ya? Dewan Pimpinan Cabang. Wow, jadi Mas Rizal itu sebagai pimpinan di cabang Kabupaten Jepara gitu atau Ya, gimana? ya betul. Oh, jadi Mas Rizal meskipun masih sangat muda di usianya yang hampir 20 tahun, tapi Mas Rizal sudah mau menjadi ketua ya di DPC Kabupaten Jepara itu ya, di Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia. Oke, Mas Rizal, ngomong-ngomong nih Mas Rizal tadi kan sebagai CEO di CV Serasi Indonesia Jaya ya. Ceritain dong Mas, bisnis terasi serasi ini tuh apa? Serasi Indonesia itu startup yang saya bangun sejak 2018. Hmm. Bergerak di bidang socio-technopreneur yang memproduksi terasi high protein dari udang rebon, Mas. Oh, dari udang rebon ya, Mas Rizal ya. Ya, Oke, jadi oke. Gimana lagi? jadi ada beberapa produk yang kita produksi, Hmm. terutama bumbu masak. Bumbu masak ya, tadi lebih ke bumbu masak ya. Oke, terkait dengan bumbu masak nih. Boleh nggak Mas Rizal kenalin itu apa sih yang menarik tuh kayak di depan Mas Rizal? Ada apa aja sih? Nah, ini saya bawa produk saya. Ini serasi Nah, bubuk, Mas. itu terasinya Mas Rizal ya, berarti Ya, ya. ini kelebihannya ini serbaguna. Jadi Hmm. bisa untuk tambahan bumbu masak, bisa untuk sambal, Hmm. bisa untuk lauk juga. Hmm. Jadi Oke, setelah diuji labkan ini proteinnya 33,52%. 33,52 ya tadi ya. Ya. Wow, Jadi berarti satu emang sang. satu kemasan ini itu setara dengan 160 gram ikan salmon dan 18 Hmm. susu sapi. 18 susu sapi. Ya, Wow, emang jadi terasinya Mas Rizal ini emang bener-bener sangat banyak kayak protein itu tadi ya Mas Rizal ya. Oke Mas Rizal, selain terasi, kita geser dikit nih di kirinya Mas Rizal. Itu ada sambal ya kalau nggak salah atau ada apa itu kalau dilihat itu? ya ini serasi sambal. Jadi kita Hmm. produksi beberapa varian produk dari terasi. Ada yang pasta, ada yang bubuk, ada juga yang sambal. Hmm. Ada juga yang pasta, bubuk, sambal. Nah, sampingnya tuh menarik juga tuh Mas Rizal. Emang meskipun masih muda, tapi produknya udah banyak banget ya Mas Rizalnya. Di sampingnya itu apa lagi itu Mas? Ini ada kecap organik. Jadi kita Kecap organik. Nah. mengangkat potensi lokal, Mas. Karena Jepara itu juga banyak kelapa yang airnya terbuang. Jadi Mm-mm. kita gunakan sebagai bahan baku kecap. Oh, jadi itu pakai kelapa ya. Biasanya kan kalau kecap itu dari biji kedelai ya. Kalau Ya, dari... Tapi untuk soal rasa itu gimana Mas? Samakah lebih, atau gimana? lebih mantap, lebih alami. Jadi manisnya Mm-mm. pas. Terus juga kalau untuk yang alergi kedelai itu bisa konsumsi Mm-mm. ini. Gak takut Oh, gak? jadi jangan takut gatal tadi Mas Rizal ya. Ya, Oh, mantap. Mas Rizal ini produknya udah banyak banget ya Mas ya. Oke Mas Rizal, mau nanya lagi nih, gimana sih asal mula ada ide membuat bisnis dari Mas Rizal nih, meskipun Mas Rizal masih muda, tapi gimana sih sebenarnya asal mulanya bisa tercetus ide untuk membuat bisnis ini? jadi awalnya itu tahun 2018, Mas. Mm-mm. Uh, Mas, di berarti daerah dua saya, tahun yang lalu ya. ya, daerah saya itu di Jepara itu daerah pesisir. Jadi Mm-mm. potensi kelautannya itu melimpah, terutama udang rebon. Jadi emang di sana melimpah banget ya karena tempat tinggal dari Mas Rizal ini di pesisir pantai itu ya,
Di daerah mana sih Mas? Siapa tahu bisa sahabat sini, misalkan nih mampir ke daerahnya Mas Rizal, bisa beli terasi dari Mas Rizal nih. Di daerah di mana lebih tepatnya? di Bangsri Jepara. Oh, jadi ini buat sahabat semuanya, jika sahabat mau membeli terasi dan jika sahabat itu berkunjung di Bang Sri Jepara, silahkan langsung nanti menghubungin ke Mas Rizal langsung ya, biar bisa langsung Ya, dapat terasinya langsung dari sang ownernya. Oke Mas Rizal, eh, kelebihan produk terasi buatan kamu itu apa sih sebenarnya yang dari yang pertama, biasa? yang pertama itu eh, dari segi pengolahannya, Mas. Kita Mm-mm. gunakan teknologi osmosis sehingga lebih steril. Menggunakan teknologi osmosis. Ya, Ngomong-ngomong, osmosis itu apa ya Mas ya? Biar sahabat-sahabat semua sini tahu nih osmosis itu apa. ya, osmosis sendiri itu proses penyerapan dari zat yang berkonsentrasi tinggi, dalam hal ini daging udang rebon, menuju Mm-mm. zat yang berkonsentrasi lebih rendah, seperti kadar Mm-mm. garam dan ekstrak serai, melalui membran semipermeable. Jadi, kenapa bisa lebih cepat? Karena proses osmosis tadi, proses pemasakan, dan proses pengeringan ini berjalan bersamaan, sehingga menghemat waktu, tenaga, dan biaya, Mas Bentang. Oh, jadi udah teknologinya Mas Rizal ini menghemat waktu, tenaga, dan juga Ya. biaya ya pastinya ya. Tahu teknologi ini dari mana sih sebenarnya Mas Rizal? Kebetulan saya dulu mantan atlet biologi dan fisika, jadi saya Mm-mm. mengkolaborasikan antara rumus osmosis dengan teknik pengolahan terasi. Jadi sebelumnya itu atlet itu kayak turnamen apa? Olimpiade. Lomba-lomba gitu ya, olimpiade ya berarti ya. Di mana itu Mas? Di tingkat apa itu dulu waktu Alhamdulillah ikutin? di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, dulu di tingkat provinsi paling tinggi. Oh, berarti emang Mas Rizal dari dulu, dari sejak sekolah emang udah berprestasi ya. Emang Mas Rizal ini masih muda tapi bisa untuk motivasi semua orang. Oke Mas Rizal, mau tahu nih bedanya terasinya produknya terasi Mas Rizal ini dengan yang di masyarakat itu apa sih? Dan kalau misalkan daya tahannya itu berapa lama bedanya? Ya. Kalau secara konvensional terasi yang di pasaran itu menggunakan teknologi fermentasi. Jadi Mm-mm. dijemur di lapangan terbuka, banyak lalat, terus masih terkendala dengan cuaca, terus perlu waktu berbulan-bulan, minimal 14 hari. Tetapi 14 hari dengan ya. teknologi saya, teknologi osmosis ini hanya 30 menit dan bisa awet Wah, hingga 1 tahun. jadi yang awalnya itu 14 hari, tapi kalau dari teknologinya Mas Rizal ini hanya butuh waktu 30 menit ya, udah Ya, jadi setengah jam. terasinya ya. Dan nggak main-main nih berarti dalam buat 30 menit tadi expirednya sampai 1 tahun ya. Oh, Ya. emang menarik sekali nih Mas Rizal. Oh, Mas Rizal mau nanya lagi nih, gimana sih agar terus kreatif dalam bisnis? Ada nggak pengembangan produk yang dari Mas Rizal ini? Tadi kan awalnya terasi, terus ada sambal, ada kecap. Nanti akan ada apa lagi sih Mas ke depannya? Kita sudah ada beberapa varian, Pak. Jadi ada bakso, ada keripik, ada kebab, dan itu dari terasi semua. Jadi bakso, keripik, kebab dari terasi. Itu gimana itu Ya, Mas? jadi Itu kalau rasanya sambelnya pasti itu dari mantep ya. terasi. Oh, jadi terasinya itu di sambelnya atau gimana? Lebih Ya, dan diganti sebagai mayones. oh, jadi rasa udangnya itu kerasa banget berarti ya kalau untuk Nah, kebabnya mantap. itu atau mantep. Boleh nggak Mas dikirimin nih ke sini atau dikirimin ke sahabat semuanya nih? Ya, Oke Mas Rizal, aku mau nanya lagi nih. Mas Rizal itu udah menjual di mana aja sih untuk produknya Mas Rizal ini? kita Yang kan ada udah dari 2018 tuh ya. Di mana aja Mas Rizal udah jualnya? kita selama ini dalam penjualan ada dua tipe, Mas. Yang offline itu ada dua cabang di Teluk Mm-mm. Awur dan Bangsri. Tol Dan Awur untuk dan Bang Sri. online-nya kita ada di Bukalapak, blibli.com, Tokopedia, Instagram, dan Hmm. Facebook. Kita juga ada pemberdayaan
ada 60 agen, dan lebih dari 152 reseller pelajar yang tersebar di seluruh Indonesia. 60 agen dan 160-an tadi ya reseller ya. 152 reseller. Itu banyak banget Mas kalau menurut aku. Gimana sih Mas caranya bisa mendapatkan 60-an agen itu sama 152 reseller itu? Kan pastinya nggak mudah untuk mendapatkan semua itu. Kita menjaga kepercayaan konsumen, Mas. Yang pertama, membuat supaya produk kita itu layak untuk dikonsumsi. Itu yang pertama. Pasti. Yang kedua, kualitas berarti ya itu ya. Ya. Yang kedua, kita mengikuti beberapa organisasi, salah satunya Gerakan Kewirausahaan Nasional. Jadi organisasinya nasional, ada di seluruh Indonesia. Jadi yang Mas Rizal pimpin itu ya, jadi bisa kayak semacam relasi jaringannya Mas Rizal itu luas banget ya seluruh Indonesia ya. Jadi makanya tadi bisa mendapatkan 152 ya reseller ya, pelajar tadi ya. Oh ya Mas Rizal, terkait dengan produk terasi Mas Rizal ini kan pasti Mas Rizal nggak bisa ngerjain sendiri kan ya. Untuk segede ini perusahaannya Mas Rizal, apalagi sudah jadi CP, itu dampaknya apa aja sih Mas ke masyarakat sekitar atau lingkungan sekitar dari Mas Rizal ini? Alhamdulillah berkat Serasi Indonesia ini kita sudah memberdayakan 6 orang di sekitar saya, mulai dari nelayan, mantan TKW, anak-anak putus sekolah yang dahulunya kurang mampu, sekarang sudah bisa bekerja dan kuliah. Wah, jadi yang sebelumnya nggak bekerja dan kuliah setelah berdirinya CP Serasi Indonesia Jaya ini bisa jadi bekerja dan kuliah ya Mas ya? Alhamdulillah. Emang Mas Rizal ini. Untuk mimpinya Mas Rizal nih terkait dengan Serasi ini, pengennya mimpi yang paling besar itu apa sih Mas Rizal? Mimpi saya sederhana Mas Bentang. Saya pengen punya usaha yang bisa menjadi kebanggaan orang-orang di desa. Orang-orang di desa yang jadi ketika produknya Mas Rizal itu bisa mengangkat nama dari desa Mas Rizal itu ya. Mengangkat potensi lokal untuk mendunia. Oh, terkait mendunia, Mas Rizal punya mimpi nggak untuk jual ke luar negeri gitu? Alhamdulillah saya sudah pernah ekspor ke Malaysia untuk industri belacan. Industri belacan. Oh, belacan. Wah, jadi produknya Mas Rizal ini sudah sampai ke Malaysia. Jadi Malaysia sebenarnya udah tahu nih produknya dari Mas Rizal ya. Emang Mas Rizal ini mantap sekali. Mas Rizal, nanya lagi boleh nggak nih? Atau saya mau nanya ke pertanyaan dari penanya sebentar? Atau saya lanjut dulu ya Mas Rizal. Mas Rizal, bisnis apa sih yang kira-kira bisa dieksplor anak muda dari sektor bahan alam seperti yang Mas Rizal ini? Contoh nih ya, Mas Rizal kan mengeksplor udang. Nah, kira-kira yang bisa dieksplor oleh masyarakat muda-muda ini buat apa sih Mas selain udang? Misalkan Mas Rizal, kalau dari segi pandangan Mas Rizal. Apapun bentuk potensinya itu semua bisa dibisniskan Mas. Yang penting ada masalah. Ada masalah. Masalah apa nih Mas? Bisa lebih dijelasin lebih detail nggak nih? Nah, menarik sekali kalau. Itu, dari masalah itu ada sebuah peluang dan kita kalau bisa mencari solusi dari masalah tersebut itu uang bagi kita. Oh, jadi ketika mencari sebuah masalah dan masalah itu menjadi peluang, itu sama dengan uang berarti ya? Ya, solusi sama dengan uang. Wah, berarti emang Mas Rizal itu suka mencari masalah nih berarti ya? Ya. Oke Mas Rizal, saya izin mau jawab ya pertanyaan dari para penonton, ini udah banyak banget. Ini dari Sitorus Sihombing Ruslina, dari Mbak Sitorus ya. Kak mau nanya dong, kenapa sih memilih bisnis terasi ini dibandingkan bisnis lain yang lebih keren? Kalau dari Mas Rizal gimana? Saya melihat peluang pasar yang cukup besar Mas, karena industri bumbu masak itu hanya sedikit kompetitornya dan juga dibutuhkan sehari-hari.
mulai dari ibu rumah tangga, mulai dari warung kuliner, mulai dari industri-industri besar itu membutuhkan terasi untuk dijadikan bumbu masak. Oh, jadi alasannya Mas Rizal untuk memilih terasi itu karena emang dibutuhin untuk masyarakat semuanya ya Mas ya? Iya, alhamdulillah. Oke, kita tanya-tanya lagi. Kita akan mencari jawaban di kolom komentar. Dari Mbak Tia _ Lucky 113. Goal apa sih yang belum dicapai Mas Rizal? Tadi nih terkait dengan yang belum dicapai Mas Rizal itu apa untuk saat ini? Saya pengen seluruh produk terasi di Indonesia itu menggunakan produk terasi yang brandnya Serasi. Oh, jadi Mas Rizal itu pengen di seluruh Indonesia produk terasinya itu mereknya Serasi ya Mas ya? Ya. Oh, saya juga pengen Mas, nanti chat-chat Japri lah ya, minta lah ya, atau beli. Untuk beli nih, soal beli, harganya berapa sih Mas? Untuk terasinya Mas Rizal ini, kan itu gede banget tuh terasinya. Untuk serasi bubuk ini, kemasan 50 gram, itu harganya cuma 15.000. 15.000 rupiah ya? Berarti emang udah produknya tadi high protein, harganya sangat murah ya Mas Rizal ya berarti ya? Ada kemasan apa lagi nih Mas yang bubuk? Ada yang kotak nggak? Biasa kan terasi ada yang kotak tuh, kalau nggak yang kayak bentuk permen itu ada nggak? Ya, ada yang pasta juga. Yang pasta ada yang pasta. Harganya 20.000. Itu untuk isi 100 gram. 100 gram ya, untuk isi 100 gram ya. Berarti 20.000 untuk 100 gram dalam bentuk pasta ya. Yeah. Kalau misalkan teman-teman pengen beli, berarti tadi ya di sosial media atau di online ya, seperti Tokped tadi ya. Itu namanya apa tadi? Serasi Indonesia atau apa nih Mas Rizal? @serasi_Indonesia. Oh, jadi buat sahabat semuanya yang ingin membeli terasi dari Mas Rizal itu bisa di @_Indonesia ya? @serasi_Indonesia. Oke. Ya. Oke, Mas Rizal, saya mau nanya lagi nih. Saya sangat tertarik dengan produk-produknya dari Mas Rizal ini. Mas Rizal, ini untuk terkait dengan inspirasi bisnis ya. Tips agar bisnis pengembangan alam sukses itu seperti apa sih Mas, yang dari kacamatanya Mas Rizal? Tipsnya apa untuk bisa mengembangkan bisnis yang ada di alam? Kalau Mas Rizal kan tadi terkait lingkungannya udang, di sekitar pantai dan banyak udang. Kalau dari Mas Rizal itu tips agar bisnis pengembangan hasil alam itu bisa sukses? Yang penting itu mampu melihat peluang, Mas. Jadi apapun peluang itu bisa menjadi awal dari bisnis kita. Berarti mampu melihat peluang ya, peluang apapun, sekecil apapun berarti ya Mas ya? Ya, betul. Jadi buat sahabat semuanya yang pastikan untuk melihat peluang sekecil apapun ya, jangan sampai menganggap peluang kecil itu sebagai ya nggak penting, padahal sekecil apapun peluang itu sebenarnya bisa menjadikan hasil ya Mas Rizal ya. Benar sekali. Oke, Mas Rizal, kamu itu bisa jadi ketua yang wirausaha muda tadi di yang Mas Rizal pimpin, itu gimana sih ceritanya? Maksudnya kan Mas Rizal itu masih muda banget, belum ada 20 tahun, tapi udah bisa menjadi ketua. Alhamdulillah itu berkat pemberdayaan masyarakat, Mas. Jadi setelah masyarakat di sekitar saya itu termotivasi dengan bisnis saya, itu mulai tertarik gitu. Dan dilihat oleh Dewan Pimpinan Pusat. Dan alhamdulillah 2019 itu saya dipanggil ke sana dan mendapat amanah tersebut. Oh, jadi awalnya Mas Rizal itu emang udah terkenal ya di lingkungannya Mas Rizal ya. Memang terkait dengan pengembangan dari produknya Mas Rizal ini sangat bermanfaat untuk lingkungan sekitar dari Mas Rizal ya. Kita juga tidak hanya ingin terbantu Mas, tapi juga ingin membantu supaya UKM-UKM yang kecil ini bisa naik kelas semua.
Oh, itu mantap sekali Mas Rizal. UKM-UKM biar semoga bisa berkembang semua ya Mas ya. Oke, kita lanjut lagi nih pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat semuanya yang ada di kolom komentar. Ini ada dari @djuni.id. Tips buat produk terasi awet itu gimana sih, Mas Rizal? Jadi untuk pengawetannya kita gunakan pengawet alami, yakni ekstrak serai Hmm. yang mengandung minyak atsiri yang sebagai pembunuh atau penghambat bakteri secara alami, Mas. Jadi bisa awet. Oh, jadi emang harus pakai bahan-bahan alami ya atau membuatnya itu dengan alami-alami gitu ya biar bisa awet ya Mas Rizal ya. Ya, Oke, ini ada lagi dari Dewi Ruci. Mas Rizal, tanya dong, tantangan pemasaran bersaing dengan brand yang sudah ternama apa dan bagaimana sih tipsnya untuk bisa mengatasi tantangan tersebut sehingga Mas Rizal itu bisa pede banget gitu untuk menjual nantinya terasinya Mas Rizal itu di seluruh Indonesia. Itu gimana sih Mas Rizal? alhamdulillah kalau brand terasi serasi ini kan baru, jadi belum terlalu dilirik masyarakat karena belum kenal. Kita mengatasinya dengan membuat produk kita supaya berkualitas dari lingkungan sekitar dulu kita promosikan. Ketika itu menjadi produk yang setiap hari digunakan, baru kita jual Mm-mm. ke masyarakat secara luas. Oh jadi sebelumnya itu Mas Rizal itu udah ibarat ke bahasa itu udah nge-trial dulu ya, udah nyoba-nyoba dulu ya produknya ya, Ya, sebelum dipasarkan gitu ya Mas ya. iya. Kenapa kita pede banget? Karena Hmm. terasi di pasaran itu paling tinggi proteinnya 22,3%, sedangkan terasi Oh kita 33,52%. berarti beda kurang lebih sebelasan ya, belasan persen ya terkait dengan proteinnya tadi ya Mas Rizal ya. Iya, Memang itu yang bikin Mas Rizal itu pede banget untuk menjual terasinya itu di seluruh Indonesia ya. Oke, Mas Rizal mau nanya lagi nih dari Rahel Rahel Asni. Kak Rizal tanya dong, selama menjalankan bisnis terasi ini, apa saja kendala terberat yang Mas Rizal pernah alami? Lalu bagaimana Mas Rizal itu caranya untuk bangkit ketika Mas Rizal pernah misal gagal? alhamdulillah saya juga pernah gagal selama 32 kali percobaan, Mas. Oh, jadi Jadi, sebelum pada waktu dulu buat terasi itu udah pernah gagal 32 kali ya? Itu ya, gagal bagian apa aja sih Mas kalau boleh tahu? untuk menemukan sebuah rumus osmosis tadi, kita mengalami kegagalan. Yang pertama, kalau soal kadar ini, nanti kadarnya kalau segini, nanti tidak pas di teksturnya. Sehingga perlu waktu untuk berulang-ulang kali untuk memerlukan atau menciptakan sebuah formula dan teknik yang pas. Jadi emang benar-benar harus meriset ya produknya Mas Rizal itu sampai mendapatkan formula yang pas ya. Nah, Oke, kita lanjut lagi Mas Rizal ke pertanyaannya Mas Rizal. Mas Rizal, dari tadi kan Mas Rizal itu emang udah terbukti ya, maksudnya produknya udah sampai di luar negeri dan Mas Rizal bisa merekrut karyawan sekitar dari lingkungan Mas Rizal. Bisa nggak sih Mas minta motivasinya untuk bisnis ini untuk para audiens muda? oke, untuk generasi muda itu jangan takut menghadapi masalah, karena di masalah itu ketika kita jeli, kita akan melihat peluang. Dan ketika kita Hmm. menemukan solusi dari masalah tersebut, itu uang bagi kita. Mumpung masih muda, kita Hmm. habiskan kegagalan kita, sehingga di masa tua nanti kita tinggal menikmati hasilnya gitu, Mas. Oh, jadi emang di masa muda itu harus banyak mencoba ya, gagal, coba lagi ya, pokoknya ya harus tetap optimis, semangat terus ya Mas Rizal ya. Karena kegagalan itu ada batasnya, Mas. Saya yakin itu. Hmm, kegagalan ada batas. Tapi Mas Rizal kayaknya semangat terus ya, kalau misalkan ada gagal pasti tetap semangat terus ya untuk bangkit ya Mas Rizal ya. Oke Mas Rizal, Mas Rizal ini kan tadi alumni AHBS ya.
Nah, Iya boleh mas. nggak Mas, AHMBS itu dulu Mas Rizal dapat apa aja sih Mas di AHMBS-nya Mas Rizal itu? Waktu Alham- itu kan Mas Rizal best of the best tuh, jadi kan juara pertama loh, gimana? Alhamdulillah dapat sepeda motor yang saat ini Hmm. digunakan sebagai eh, transportasi COD untuk antar terasi, Wow, mas. untuk COD ya, jadi emang bermanfaat banget ya Mas Rizal ya. Oke Mas Alhamdulillah. Rizal, coba Mas Rizal mengajak nih seluruh sahabat semua untuk ikut AHMBS karena AHMBS di tahun 2020 itu sudah dibuka. Biar semangat itu dulu Mas Rizal itu ngelakuin pengen ikut AHMBS itu biar apa dan benefit apa yang Mas Rizal dapatkan? Ya. Jadi untuk teman-teman yang punya bisnis atau startup, saya sarankan untuk ikut AHMBS tahun ini. Mumpung Mhm. kita masih dalam keadaan pandemi, kita bisa berbisnis atau berkompetensi secara virtual gitu. Jadi AHMBS itu nggak cuma sekedar lomba, kita juga diberi pengajaran seperti cara Honda berbisnis, cara Honda memperlakukan karyawannya, dan lain-lain. Oke, nah terkait tahun lalu Mas Rizal itu tentang entrepreneur ya untuk AHBS-nya ya. Iya, Nah, yang tahun ini jadi sahabat semuanya AHBS-nya kita itu ada 5 kategori. Yang pertama ada program pendidikan dan lingkungan, terus ada program kesehatan, maaf tadi program pendidikan dan kebudayaan maksud saya ada program lingkungan, program kesehatan, inovasi, teknologi dan kewirausahaan. Jadi banyak banget dan total hadiahnya seratusan juta rupiah. Jadi buat teman-teman sahabat semua yang mau mengikuti silahkan daftar, link ada di bio Instagram sahabat satu hati ya. Jadi silahkan langsung aja klik bit.ly/ registrasi AHMBS 2020 itu linknya ada di bio kita. Jadi langsung aja daftar maksimal di tanggal 10 September 2020. Oke Mas Rizal, aku mau nanya nih terkait dengan AHMBS-nya Mas Rizal. Kamu juara 1 ya waktu itu ya. Gimana sih Mas Rizal kok bisa menang ya waktu itu? mungkin Apakah karena tahu-tahu datang-datang menang atau gimana nih? lawannya pada kasihan, Pak. Jadi ngalah. Kasihan sama Mas Rizal. Iya, mungkin. Wah enggak sih Mas. Kalau selain kan kasihan itu nggak mungkin karena Mas Rizal menurut aku emang sangat berbakat. Tuh gimana Mas kalau mungkin persiapannya atau gimana nya? Ya, mungkin saya punya bisnis yang memiliki produk yang berkualitas dan mengangkat potensi lokal serta memberdayakan masyarakat sekitar sih, Mas. Oh, jadi kemungkinan dari sisi itu ya bisa Mas Rizal menjadikan best of the best di tahun 2019 ya Mas Rizal ya. Oke Mas Rizal, aku mau nanya lagi nih dari para penonton kita, dari sahabat kita, dari @rubik333. Mas Rizal tanya dong, kenapa harus berbisnis terasi? Untuk proses pengemasan itu bagaimana caranya? Terus bagaimana cara menentukan masa kadaluarsanya yang tadi Mas Rizal bilang bisa sampai setahun itu? Nah, jadi kalau untuk masa kadaluarsanya, kita uji cobakan di laboratorium, kita uji dengan suhu ruang. Jadi selama berbulan-bulan kita catat perkembangan dari terasi tersebut. Apakah masih layak, apakah ada jamur atau patogen lain. Jadi Oh jadi, sebelum kita jual, kita sudah ujikan. Untuk pengemasannya kita gunakan aluminium foil. Jadi ini kedap udara, Mas. Jadi aman, aluminium foil ya, mikroorganisme tidak. Ya. nggak akan masuk. Terus Jadi yang kenapa buat terasi? Kenapa kenapa terasi? terasi? Karena saya pikir terasi itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena setiap hari dikonsumsi gitu. Karena rasanya yang gurih, terus rasanya yang khas dan lain-lain. Oh gitu ya Mas Rizal ya. Oke Mas Rizal, mau tanya lagi nih dari para penonton kita dari @juni.id. Mas Rizal, kenapa sih pilih nama terasi serasi? Apakah ada sejarahnya nggak sih Mas untuk bisa namain jadi terasi serasi itu?
Misalkan terasi Rizal enak, terasi Rizal gurih gitu, tapi kenapa pilih namanya terasi serasi? Karena biar beda sama yang lain. Sejarahnya itu dulu saya menemukan ini bareng mantan saya, Mas. Oh, mantan ya berarti ya. Ya, Sekarang berarti udah enggak berarti. terus teman-teman bilang dinamain produk apa ya? Serasi aja biar mudah teringat, terus gampang untuk dicari oleh masyarakat. Oh, jadi yang gampang ya, terasi, serasi emang love banget sih ya Mas ya. Serasi banget lah istilahnya. Oke, Mas Rizal. Mindset apa sih yang Mas Rizal setelah ikut dari AHMBS? Kita balik lagi nih Mas ke AHMBS. Mindsetnya apa sih yang setelah Mas Rizal ikut AHMBS sebelumnya seperti apa dan setelah AHMBS itu Mas Rizal jadi seperti apa sih? Ya. Untuk setelah mengikuti AHMBS, saya juga berpikir bahwa AHM atau perusahaan motor itu tidak hanya memproduksi motor, tetapi juga peduli terhadap entrepreneur muda di Indonesia dalam mengembangkan bisnisnya, gitu. Dan juga saya belajar banyak tentang perlakuan AHM terhadap karyawannya. Jadi itu yang didapat ya dari segi Mas Rizalnya itu perlakuan terhadap karyawannya itu ya. Jadi AHM itu sangat peduli terhadap karyawannya dan juga saya terapkan di bisnis saya, di karyawan-karyawan saya. Gitu. Contohnya apa nih Mas Rizal kalau boleh tahu? Tentang kebutuhan, misal BPJS-nya, misal pakaiannya, supaya kita serasi. Terus tunjangan kesehatan ya berarti ya. Juga. Oh, jadi terjamin ya di Mas Rizal itu dapat tunjangan kesehatan, seragam, terus tadi sama makannya ya? Ya. Oh, jadi Mas Rizal itu meskipun masih muda, bisnisnya juga udah punya karyawan, tapi tetap menjamin kesejahteraan dari karyawan dari Mas Rizal ya. Oke, Mas Rizal, saya nanya lagi nih dari @lestari 12 2004. Kak, nanya dong, bagaimana bisa menekuni produk Mas Rizal secara konsisten? Karena di luar sana mungkin banyak nih, saya pengen jual ini, tapi dia nggak konsisten. Kalau Mas Rizal bisa konsisten, itu gimana caranya? Kita asal setia, Mas. Setia dalam hal, saya yakini itu bisnis itu bisa di-copy, tapi rezeki tidak bisa dipaste. Jadi jangan ikut-ikutan kalau temannya online sopan, kita ikut online sopan, belum tentu. Kita harus menemukan passion kita masing-masing gitu. Karena saya yakini sediayu tinulat engwengyo lan sembodo. Harapan yang baik itu terwujud dari kesungguhan yang konsisten. Oh, jadi itu artinya ya Mas. Tadi apa Mas? Yang agak pelan mungkin biar sahabat tahu nih, kan sahabat juga dari berbagai daerah nih. Kata-kata mutiaranya terwujud dari kesungguhan yang konsisten. Oh, jadi harapan yang baik itu berasal dari kesungguhan yang konsisten ya sebenarnya Mas Rizal ya. Oke Mas Rizal, kita balik lagi ke AHMBS. Pengalaman paling berkesan Mas Rizal pada saat AHMBS 2019 itu apa sih dulu? Selain dapat teman baru, saya juga pernah dianggap gila sama teman sekamar, Mas. Wah, kok bisa tuh, gimana Mas? Karena setelah menang itu, saya semalaman tidur sama piala saya. Wah, pialanya gede, langsung dibuat tidur gitu ya? Buat teman tidur ya? Oh. Iya. Siap, memang itu teman-temannya dulu komentar apa itu Mas Rizal sampai ya bangga banget sih yang menurutnya udah diperjuangin dari dulu dicita-citain, dan alhamdulillah emang perjuangan dari Mas Rizal itu nggak ada yang sia-sia ya Mas Rizal ya. Iya, alhamdulillah. Oke Mas Rizal, nanya lagi nih dari pertanyaan dari @wahyu_okta029. Kak mau tanya, apa yang mendorong Mas Rizal Alansyah untuk tetap semangat meskipun udah berkali-kali gagal? Tadi kan udah gagal 34 kali ya? Atau berapa tadi? 34 kali? 32 ya, 32 kali.
meskipun gagal tetap maju terus dan semangat untuk menggeluti serasi ini. Pesan buat kami agar tidak gampang menyerah itu gimana sih, Mas? Saya menanamkan ke diri saya sendiri itu fokus pada tujuan dan wujudkan secara mati-matian. Saya tidak mau gagal ini menguasai diri saya. Jadi saya ingin mengalahkan kegagalan tersebut. Karena tadi saya yakin bahwa kegagalan itu ada batasnya. Oke, jadi emang harus melawan ya Mas ya. Kalau apalagi yang nggak dibolehin itu gagal di hal yang sama ya Mas ya. Jadi Ya, misalkan gagal harus diperbaiki, misalkan gagal itu dari segi yang sisi kegagalan yang lain gitu ya maksudnya Mas Rizal ya. iya Mas. Oke, Mas Rizal, tanya lagi dong. Apa aja kesulitan yang Mas Rizal alami, terutama dalam memarketingkan produk terasi ini? Jadi kesulitan apa sih untuk memasarkan produk dari Mas Rizal ini? Awalnya itu kesulitan saya itu edukasi market. Mm-mm. Jadi selama ini kan bahan bakunya udang rebon yang bahkan digunakan umpan mancing gitu. Terus saya Mancing. jadikan produk terasi yang lumayan mahal harganya dari yang sebelum diolah dan yang setelah diolah gitu. Jadi meyakinkannya itu nggak gampang, perlu banyak memahami, mencoba dan juga komentar-komentar dari konsumen itu kita tampung dan kita perbaiki gitu. Oh, jadi sebenarnya komentar-komentar dari konsumen itu sebagai semangat sebagai untuk Mas Rizal untuk memperbaiki ya sebenarnya ya. Oke, Iya, mau tanya lagi nih Mas Rizal. Dari Lestari 2011-2004, bagaimana cara mengajak masyarakat sekitar untuk turut serta bergabung dalam membangun usaha dari Mas Rizal? Pastikan itu nggak mudah ya Mas, kadang ada yang diajak, Mas Rizal apalagi masih muda nih seperti itu. Gimana sih Mas caranya? awalnya kita yakini orang-orang supaya bisa minimal punya pekerjaan gitu, kita berdayakan dengan cara kita memahamkan bahwa bisnis ini benar-benar layak untuk dilakukan gitu. Oke, jadi emang harus meyakinkan dulu ya Mas Rizal, harus yakin dengan apa yang Mas Rizal lakuin, Mas Rizal kerjakan, sehingga Mas Rizal pede untuk mempromosikannya ya ke masyarakat sekitar Mas Rizal ya. Oke Mas Rizal, pertanyaan lagi nih dari Tia_Tuki113. Kak Rizal, tanya dong, bagaimana pengembangan bisnis terasi di masa pandemi ini Kak, agar bisa tetap bertahan dan makin berkembang? Gimana Mas Rizal? Alhamdulillah selama pandemi ini omset kita malah naik 300% Mas. Wah, dari malah pandemi ini malah naik. Itu kenapa Iya, Mas kok bisa gitu? karena banyak orang yang di rumah itu masak dan butuh terasi gitu. Jadi jauh sebelum pandemi kita sudah MOU ke beberapa marketplace untuk meng-up produk kita gitu. Jadi malah di masa pandemi ini produknya dari Mas Rizal itu malah naik 100% ya, rezeki berarti ya emang ya. 300%. 300. Wow, berarti naik 3 kali lipat ya Mas Rizal ya, emang mantep. Semoga selalu berkembang terus ya Mas, selalu laris terus. Oke Mas Rizal, tips and trick biar bisa dapat juara 1 di AHMBS itu gimana Kak? Tipsnya yakin dengan produk kita, udah yakin aja. Harus yakin ya apa yang Mas Rizal bawakan nanti atau yang dari peserta AMBS 2020 itu harus yakin ya. Itu dari pertanyaan dari Kadek_Putri. Oke Mas Rizal, kita nggak kerasa nih udah mau 45 menit. Terima kasih ya Mas Rizal telah menjadi sahabat ngobras di kesempatan sore ini. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk sahabat semuanya. Oke, pengumuman pemenang akan diumumkan di sosial media Instagram kita di Sahabat Satu Hati. Dan jangan lupa pastikan untuk follow and subscribe ya di Instagram, YouTube, dan Twitter Sahabat Satu Hati. Terima kasih buat sahabat yang sudah bergabung dan sampai jumpa di Ngobras Kamis Manis minggu depan.
Salam satu hati. Terima kasih ya Mas Rizal ya. Sama-sama, Semoga Mas sukses Bintang. selalu, lancar, dan Mas Rizal bisa memberikan inspirasi untuk masyarakat sekitar Mas Rizal dan semakin berkembang untuk usahanya. Terima Amin. kasih Mas Rizal dan selamat sore sahabat semuanya.